Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS saya yang telah saya selesaikan, yaitu UAS tentang PPO. Pertama, nama saya Rendia Surungan Simangunsong, NPM 1908-428. Oke, UAS PPO kali ini terdapat 4 soal, yaitu login dan logout, kemudian proses input, update, delete, dan read data dalam database. Ketiga, list data pada combo box bersumber atau berasal dari database tersebut. Kemudian yang terakhir 4, laporan dengan Jasper report. Oke, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu login dan logout. Sini saya akan langsung cobanya apakah program tersebut sudah berhasil atau belum. Langsung kita coba. Untuk login, terlebih dahulu kita harus meregister atau mendaftar untuk dapat masuk ke menu utama dari aplikasi ini atau form login ini. Kita buat akun, yaitu dengan username, passwordnya, dan data berhasil disimpan. Oke, sudah berjalan dengan baik untuk bagian form register. Kemudian kita akan melihat apakah sudah masuk ke dalam database atau belum. Dengan username Randy12, password Randy. Oke, sudah. Kemudian kita akan coba apakah yang di sini bisa menarik data atau menginput agar kita masuk ke menu utamanya. Oke, langsung kita buat. Oke, hasil. Maka untuk project nomor 1 sudah berhasil dibuat. Dan kita logout. Terus kita akan melihat apakah yang terjadi jika username yang kita input atau password yang kita input salah. Oke, passwordnya salah. Dan bagaimana jika username nya salah? User tidak ada. Oke, berhasil. Langsung masuk ke terus data. Sini saya mengimport dengan package login project. Kemudian import Java SQL resource statement, kemudian Java Swing option pane, kemudian koneksi dari connect. Oke, di sini saya membuat kelas yaitu form login. Kemudian sini saya membuat private void, yaitu dengan JButton, yaitu JButton itu yang ini, JButton 1 submit. Kemudian dengan masukkan try, kemudian memanggil statement connection create statement.
kemudian memanggil result set sama dengan result statement execute query, itu dengan mengexecute query yang berada di sini. Select from login where username, itu dengan mengambil data dari table login yang telah kita buat database-nya, yaitu ini database-nya yaitu dengan nama UAS kemudian dengan tabel login. Maka sini dia akan mengambil data dari login ini, yang mana data dari login ini lebih spesifiknya diambil dari username dengan t-nama itu yaitu dengan ini t-nama yang menginput teks, sehingga teks itu nanti masuk ke sini. Oke, kemudian if dalam if itu dengan tpass itu ini oke, get text, berisi teks, kemudian string password, baru new halaman, langsung masuk ke halaman utama. Kemudian jika password salah, maka tps set text akan dihapus, langsung dihapus seperti yang tadi telah kita coba. Jika password salah, maka password itu akan dihapus, cuma yang tinggal username. Jika tidak lagi ini user tidak ditemukan, maka tp nama nanti kosong dan juga passwordnya kosong. Kemudian di bagian ini maka akan menampilkan form register, yaitu ini pembuat. Dia akan menampilkan, jika diklik dia akan menampilkan form registrasi, yaitu ini form ini. Lalu untuk mendaftar, kemudian kita masuk ke registrasi, package bersama dari login project, kemudian import terdapat 3 statement, option pane dan connect. Buat kelas from registrasi. Di button pertama masukkan codingan seperti ini, yaitu username, get a text, string password, get text yang berupa teks, username berupa teks, kemudian password juga berupa teks. Baru masukkan try statement sama dengan masuk statement execute update, yaitu dengan memasukkan insert into, memasukkan data ke table login dengan nilai yaitu username dan password. Inilah dia yang dimasukkan ketika kita mendaftarkan di form registrasi. Oke, kemudian maka akan menampilkan jika data
berhasil disimpan. Langsung akan masuk ke menu pump login. Jika tidak berhasil disimpan, maka akan muncul message yaitu data gagal disimpan. Kemudian button yang kedua, ini logout system exit. Maka jika akan diklik logout, langsung exit. Kemudian masuk ke halaman utama. Halaman utama tidak ada yang spesial mungkin. Halaman utama cuma yang berfungsi nih. Seperti yang tadi, sistem exit. Jika diklik tombol logo exit maka akan keluar. Oke, kemudian kita lanjut yang nomor 2. Oke. Seperti nomor pertama tadi, di sini sistem CRUD-nya ini diambil dari database. Coba kita baca soalnya. Proses input, buat proses input, update, delete, read data dari database. Oke. Jika ingin membuat database terhubung ke Java, maka kita akan membuat koneksi. Tidak lupa dengan konektornya. Jadi koneksi untuk masuk ke CRUD yang ada di sini, form penjualan. Jika tidak masuk ke sini, jika tidak dibuat koneksi untuk database, maka tidak akan berfungsi. Sini importnya masih tetap 3, konektor, wrapper manager, SQL exception dengan package was PBO2 dengan kelas was PBO2, private static connection MySQL config. Ini string UML yaitu data atau alamat database yang akan kita konekkan, atau kita ambil datanya nanti, atau kita masukkan datanya, yaitu dengan localhost 3307 dengan nama database data penjualan, string user root, string password 0, wrapper manager register user, system mode koneksi gagal jika tidak terhubung ke exam. Ini MySQL, jika kita stopkan MySQL maka tidak akan terhubung. Jadi pastikan mengkonekkannya terlebih dahulu ke MySQL. Oke. Kemudian di form penjualan, setelah selesai kita masuk ke form penjualan. Berikut desainnya. Sini import terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan headless, exception, connection, prepare statement, result set, kemudian Java swing, table default, table model, SQL exception, swing, Java J option find, kemudian yang terakhir was PBO2. Pom penjualan dengan kelas pom penjualan, void kosongkan pom. Di sini kosongkan pom jika tampilan pertama itu akan kosong dengan nilai 0 this karena terdapat combo box. Oke, kemudian
So datanya, untuk menampilkan data di tabel ini tampilkan data ini, yaitu yang titel ini. Inilah fungsi ini, nomor, jadi barang, nama barang, satuan barang, nama petugas, maka akan muncul di bagian sini. Kemudian di bagian prime, integer nomor sama dengan 1, maka akan dimulai dari nomor 1 nanti dengan alamat string, alamat SQL nya itu dengan select, menampilkan from tabel penjualan, dari tabel penjualan dengan koneksi 2 PPO config. Dan while res next, tabel penjualan set model. Oke, string karena terdapat 4 data maka akan dibuat 4 res get string. Jika mau 5 maka akan nambah lagi sini 1. Oke, di bagian update, di bagian ini nanti nomor 3, dan di bagian form penjualan, maka jika ingin menampilkannya nanti maka harus dimasukkan ke sini semua. Jika tidak dimasukkan maka tidak akan berjalan. So data diambil dari sini, kemudian kosongkan form, diambil dari sini, maka kedua itu langsung dimasukkan ke sini. Oke, masuk ke menu paling utama, yaitu mana tombol simpan dengan kode file string, mengambil alamatnya dari insert, masukkan data ke tabel penjualan dengan nilai, yaitu text.id itu yang ini, name dari text fieldnya yang berupa teks, jadi nanti akan dimasukkan ke tabel penjualan sampai teks petugas, dan masukkan connect, baru jika ini sudah berhasil nanti semua, maka akan muncul proses simpan data berhasil. Dan jika tidak maka akan muncul pemberitahuan. Kemudian ini dia pemberitahuan yang saya bilang di tabel penjualan, yaitu ini, tabel penjualan dengan nama tabel penjualan row point baris dengan ID barang, begitu juga ini dan ini. Ini di bagian edit nanti melakukan update, yaitu update dari tabel penjualan set nilainya, yaitu dari ID barang dengan txt berupa teks ID berupa teks sampai dengan nama petugas, yang mana dari ID barang tersebut diambil seperti primary key nya, yaitu txt ID. Dan jika ini bisa maka akan muncul seperti tadi, edit data berhasil.
Jika tidak bisa, maka akan muncul message. Itu juga dengan tombol hapus, delete from, tabel penjualan, where dari ID barang. Mana ini delete ini berfungsi untuk menghapus data yang dari tabel penjualan jika ingin kita hapus, yang mana berupa primary key-nya itu ya ID barang, dengan masukkan teks. Jika berhasil, maka akan muncul message hapus data berhasil. Oke. Ini tabel tambah yang berfungsi untuk menambah jika ada nanti misalnya data yang ingin dimasukkan, maka akan jika ada data yang ingin dimasukkan tapi data terlebih dahulu ingin dihapus atau dikosongkan dari text field, maka data tambah ini akan berfungsi untuk menghapus data-data yang ada di text field tersebut sehingga kosong, kemudian batal pun juga begitu, akan kosong, dan kemudian exit maka akan keluar. Langsung kita coba saja. Di barang ini dia data barang yang sudah saya buat terlebih dahulu. Nama barang kita buat kardus dengan nama petugas. Oke, kemudian kita simpan. Proses simpan data berhasil. Oke, masuk. Kemudian kita edit. Sudah edit jadi lies. Jadi data berhasil berganti. Kemudian kita hapus. Terlebih dahulu kita batal seperti yang saya bilang tadi, maka ini semua yang 3 text field ini maka akan kosongkan. Begitu juga dengan tambah. Dan kita akan hapus. Sudah hilang, sudah terhapus. Maka proyek nomor 2 telah berhasil dibuat. Itu kemudian terakhir tombol keluar. Oke. Masuk langsung ke nomor 3. Nomor 3 juga berada di sini, bagian ini nomor 3. Nomor 3. Oke, nomor 3 itu dengan soal list data pada pembawa box bersumber atau berasal dari database. Maksudnya itu list data. List data itu yaitu seperti list ini, seperti list ini, tapi list ini berasal dari database ini. Terserah dia dari pasport mau dari mana pun. Oke, langsung kita masuk ke shortcut-nya. Itu di bagian update combo dengan nama update combo. Masuk try string SQL, alamat database-nya yaitu select, tampilkan dari from tabel penjualan, kemudian koneksi while rs next, kemudian cp data
yaitu dengan nama CB data. Oke, add items. Dengan get string berupa tulisan yaitu nama barang, maka CB data ini akan terisi dari tabel penjualan dengan nama setiap kolom, dengan nama kolom yaitu nama barang. Coba kita periksa. Nih, nama barang Jumbo Panta Aqua. Ya, maka akan Jumbo Panta Aqua ini akan berada di list combo box tersebut. Kemudian kita langsung start saja. Pertama, lihat ini sudah kosong kan, tidak ada model di sini, tidak ada apa-apa. Jumbo Panta Aqua. Coba kita perlihatkan Jumbo Panta Aqua. Jumbo Panta Aqua berarti soal nomor 3 sudah terselesaikan, yaitu dengan isi list data pada combo box bersumber atau berasal dari database. Oke, sudah berhasil. Ini nomor 4 yaitu